Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Sodi Elektronik. Untuk aktivitas hari ini akan memperbaiki mesin cuci ya, ini di belakang. Untuk kerusakannya yaitu kedua-duanya antara pengering dan pencucinya itu mati total. Kalau untuk pencucinya itu ada suara berdengung, dan untuk yang pengeringnya itu kayaknya nggak ada suara ya, ada dengung tapi kecil banget. Kalau untuk yang pencuci itu kalau kita hidupkan, kita putar timer, itu ada suara berdengung. Oke, kita akan coba untuk hidupkan terlebih dahulu untuk memastikan kondisinya awalnya. Kita putar timer dan di sini kita dengarkan ada suara dengungan dari dinamo ya. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kapasitornya itu yang rusak, ataupun itu untuk jalur lilitan yang ke kapasitor itu yang rusak. Ini untuk pengeringnya tidak ada bunyinya sama sekali. Nanti kita cek untuk nilai hambatan untuk pengeringnya. Oke, kita lepas dulu untuk stop kontaknya dan kita akan langsung bongkar saja untuk mesin cuci ini ya. Kita cek bagian kapasitornya terlebih dahulu sebelum kita cek ke bagian bongkar-bongkar dinamo. Dan untuk teman-teman barangkali ada yang mau melihat cara menggulung dinamo mesin cuci, bisa kalian klik link yang ada di atas itu ya. Di pojok atas itu udah ada link untuk cara menggulung dinamo mesin cuci ataupun dinamo pengering. Oke, ini sudah dibongkar ya. Untuk dalemannya kelihatannya itu masih original untuk perkabelannya, dan juga dinamonya kelihatannya masih bawaan. Oke, ini kita akan lepas untuk kapasitornya, dan kapasitornya itu masih bawaannya juga ini. Menggunakan kapasitor 1 dan output kabelnya itu ada 4. Sama saja dua kapasitor ini dijadikan satu. Oke, pertama kita akan cari untuk yang jalur ke dinamo pencucinya terlebih dahulu. Kita urutkan kabelnya seperti ini yang mengarah ke bagian dinamo pencuci. Oke, ini sudah ketemu ya untuk mengarah ke jalur dinamo pencuci. Oke, ini saya pakai flash biar lebih jelas untuk gambarnya. Dan ini untuk yang ke dinamo pencuci itu warna biru dan warna merah. Oke, ini akan kita potong dan kita akan ganti pakai kapasitor yang ukuran 12 mikro. Ya, ini dia untuk penggantinya ya. Kita pakai kapasitor 12 mikro. Coba kita akan pasangkan dulu kapasitornya. Setelah itu nanti akan kita coba hidupkan kembali ya. Kalau memang kapasitornya saja yang rusak itu biasanya itu langsung hidup, berarti menandakan dinamo itu masih bagus. Tapi kalau masih berdengung saja, kemungkinan itu untuk jalur yang ke dinamo ke arah lilitan atau ke gulungannya itu yang ada kerusakan. Kita sambung seperti ini, itu bebas bolak-balik karena kapasitor itu tidak ada polaritasnya ya untuk kapasitor yang jenis seperti ini.
Beda halnya seperti elko, kalau elko itu mempunyai polaritas ya. Kalau ini non polaritas, jadi bebas bolak-balik itu tidak ada masalah. Oke, ini kita akan langsung tes saja. Semoga saja itu langsung normal ya, tidak perlu bongkar-bongkar lebih dalam. Oke, langsung kita coba, kita putar untuk timernya, dan di sini itu berhasil ya. Di sini untuk putarannya itu langsung normal. Dan tugas selanjutnya itu tinggal kita ganti, coba kita akan coba ganti untuk yang bagian pengeringnya, kapasitornya itu diganti pula guys. Oke, ini tinggal satu lagi ya, kita ganti yang bagian pengering, karena kalau seperti saya itu lebih suka menggunakan kapasitor yang pisah-pisah seperti ini, ataupun yang masing-masing antara dinamo pengering dan dinamo pencuci itu ya, tidak tergabung seperti tadi satu kapasitor output kabelnya itu ada 4. Itu saya lebih suka yang terpisah. Oke, ini karena tadi itu untuk dinamo pengeringnya itu kelihatannya tidak ada dengungan, maka akan saya ukur terlebih dahulu untuk hambatan lilitan dinamonya. Dan ini untuk yang pencuci sudah selesai, kita solasi ban saja. Oke, ini sisanya itu yang kabel warna abu-abu dan ungu itu untuk kapasitor dinamo pengering. Ini kita akan cek juga untuk nilai hambatannya. Oke, kita atur untuk skala voltmeternya itu di skala ohm. Dan kita cek untuk jalur kapasitor di sini untuk hambatannya itu normal 286 ohm. Dan kita cek untuk jalur runningnya itu bisa kita putar timernya terlebih dahulu, lalu kita ukurnya itu di ini bagian colokannya, ini kita ukur, ini kan terhubung ke jalur running dinamo. Dan di sini itu normal ya, 104 ohm, 105 ohm. Dan menandakan untuk dinamo itu untuk lilitannya itu masih hidup. Dan kita akan coba pula ini untuk ganti kapasitornya terlebih dahulu. Semoga saja itu langsung normal ya, tidak ada kendala lagi. Jadi tidak perlu bongkar lebih dalam ya. Oke, ini kita pasang. Untuk pemasangannya itu bebas. Oke, kita coba akan nyalakan untuk bagian pengeringnya. Kita coba putar timernya. Dan di sini untuk dinamo pengeringnya itu sudah berputar ya, itu asnya sudah berputar. Oke, ini untuk dinamo pengering kelihatannya itu sudah normal. Coba kita akan tes ampernya, ini menggunakan tawang ampere. Ya, putarannya normal ya.
kencang. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Kita akan hidupkan kembali dan kita cek ampernya. Oke, ini kita akan putar lagi timernya, kita hidupkan. Dan di sini untuk ampernya itu 0,68 ya. 0,65, 0,63 itu masih normal untuk ampere dinamonya. Menandakan untuk kondisi dinamonya itu masih baik, masih bisa digunakan lagi ya. Belum ada kerusakan. Oke ya, untuk pengeringnya ini sudah normal. Tinggal satu keluhannya, katanya itu ada bocor halus di bagian pembuangan airnya. Kita akan cek untuk karetnya pula di sini. Wow, ini lumayan keras ya. Kita akan menggunakan tang saja ini untuk membukanya. Kemungkinan itu jarang dibuka ini mesin cucinya. Jadi apa yang dikeluhkan konsumen ya, kita akan coba cek semuanya ya. Kalau ada keluhan seperti airnya itu lama-lama habis ataupun bocornya itu besar itu ya, jadi kita harus cek ya apa yang dikeluhkan, supaya nanti kalau sudah beres itu tidak ada komplainan ya dari konsumen kalau sudah dicek semuanya. Oke, kita menggunakan tang buaya ya, ataupun tang apa ini namanya, tang locking apa tang. Oke, ini sudah terbuka ya. Kita lihat ini di sini ada kotoran yang mengganjal ya, seperti apa itu namanya, kayak lumpur. Kita lap saja ini untuk karetnya, dan kita akan lihat untuk permukaan karetnya itu ada yang sobek ataupun ada yang sudah tidak rata. Kalau sudah tidak rata ataupun ada yang sobek itu wajib diganti untuk karetnya. Ini untuk saya rasa ini untuk permukaan karetnya itu masih halus. Dan kita juga coba tengok untuk bagian di sini, untuk dalamannya juga tidak ada barang-barang yang aneh. Biasanya di sini tuh ada koin ataupun ada jarum peniti ya yang masuk ke pembuangan sini. Kemungkinan usernya itu, penggunanya itu lupa untuk melepas jarum ataupun mengambil koin, jadi ikut dicuci. Itu menyebabkan untuk karetnya itu biasanya itu akan rusak. Jadi airnya itu selalunya itu bocor terus. Oke, ini setelan apa namanya ini, untuk pengaitnya itu sudah, saya rasa itu sudah standar ya, tidak terlalu kencang. Dan ini untuk mengangkatnya juga sudah normal. Kemungkinan tadi yang menyebabkan airnya itu bocor halus itu karena kotor saja kemungkinannya. Oke ya, ini sudah selesai untuk perbaikan mesin cucinya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share pula apabila dirasa video ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak. Ini tinggal dirapi-rapikan saja.